Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, masih melanjutkan bab sistem reproduksi. Kali ini subbabnya yaitu mengenai menstruasi atau haid. Tolong didengarkan dan disimak video pembelajaran ibu berikut ini. Baiklah, hormon-hormon pada sistem reproduksi terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni hormon pada pria. Hormon pada pria terdapat 3 hormon. Ada hormon FSH, hormon LH, hormon testosteron. Ketiga hormon ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hormon FSH, Follicle Stimulating Hormone. Hormon FSH memiliki fungsi untuk mengendalikan produksi sperma. Hormon LH, Luteinizing Hormone. Hormon LH untuk merangsang produksi testosteron. Sedangkan hormon testosteron untuk mengendalikan gairah seksual dan mempengaruhi perubahan fisik serta emosional pada pria. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai hormon pada wanita. Hormon pada wanita juga hampir sama, ada yang seperti hormon pada pria. Namun fungsinya berbeda ya anak-anak. Yang pertama, hormon FSH. Hormon FSH berperan dalam pembentukan sel telur. Sedangkan hormon LH pada wanita berperan untuk mempengaruhi kerja ovum serta berperan dalam pelepasan ovum yang matang. Hormon estrogen untuk membantu perubahan tubuh saat pubertas dan untuk membantu menjaga kehamilan. Hormon progesteron untuk membantu penebalan dinding rahim. Hormon oksitosin untuk merangsang keluarnya ASI saat melahirkan. Menstruasi atau biasa yang kita kenal dengan haid. Menstruasi itu apa? Pada yang tahu? Menstruasi adalah proses meluruhnya dinding rahim karena ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh. Bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau haid. Siklus menstruasi. Menstruasi terjadi hanya pada wanita dan pada hewan mamalia tertentu. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama, yakni fase peluruhan atau fase menstruasi. Di fase ini terjadi proses meluruhnya dinding-dinding rahim. Fase yang kedua adalah fase praovulasi atau dikenal dengan fase proliferasi, yaitu proses pematangan ovum di dalam ovarium. Fase yang ketiga yakni fase ovulasi, proses melepasnya ovum yang matang dan ditangkap oleh fembriae. Fase yang keempat yakni fase pasca ovulasi, adalah proses menebalnya dinding rahim agar siap untuk ditanamkan ovum yang telah dibuahi. Baiklah anak-anak, kalian lihat ini adalah alat reproduksi dari perempuan. Perempuan memiliki 2 ovarium. Ovarium untuk menghasilkan sel telur atau sel ovum. Ovum itu yang berwarna bintik kuning itu ya anak, bulatan kuning, kalian lihat. Nah, ovum jika dia telah matang, dia akan lepas dari ovarium dan ditangkap oleh fembriae. Nah, setelah ditangkap oleh fembriae, ovum masuk ke saluran tuba falopi anak-anak. Di situ dia menunggu 24 jam anak-anak. Menunggu seharian untuk dibuahi sel sperma anak-anak.
Apabila tidak ada sel sperma yang masuk, ovum tersebut dia meluruh ke dinding rahim atau uterus. Nah, di rahim itu ovumnya meluruh dan melukai dinding-dinding rahim. Jadi dinding-dinding rahim endometrium terluka, darahnya keluar melalui serviks menuju ke vagina. Darah itu biasanya yang kita kenal dengan darah menstruasi. Jadi itu tadi adalah animasi dari proses menstruasi perempuan anak-anak. Ibu akan menjelaskan siklus dari menstruasi, yaitu 4 fase yang tadi ya. Fase yang pertama, yakni fase menstruasi. Kalian lihat gambar di atas, ada tulisan folikel tumbuh. Folikel itu apa? Apa ada yang tahu? Folikel adalah kantung cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Folikel ini juga berfungsi untuk menghasilkan estrogen, yaitu hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Jadi, fase menstruasi, kalian lihat yang paling bawah ini terdapat angka 0, 5, 10, 14, sampai 28. Itu adalah hari ke atau tanggal keberapa anak-anak. Nah, ini kita perkirakan siklusnya dalam 1 bulan ya anak-anak. Fase pertama, fase menstruasi, bisa berlangsung kurang lebih 7 hari anak-anak. Di sini 0 sampai 7 hari, yaitu fase menstruasi. Tetapi, setiap wanita itu berbeda-beda. Ada yang kurang dari 7 hari, ada yang lebih dari 7 hari. Maksimal proses menstruasi itu 2 minggu anak-anak, 14 hari. Jika melebihi 2 minggu, itu adalah darah kotor atau darah penyakit. Dan harus segera periksa ke dokter. Jadi, pada fase menstruasi ini, sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Sehingga terjadilah peluruhan dinding-dinding endometrium. Endometrium itu adalah lapisan dalam rahim anak-anak. Di sini terdapat, di tengah-tengah ini ya, terdapat grafik hormon estrogen dan progesteron. Pada fase menstruasi, kalian lihat panahnya ke bawah, panah merah, hormon estrogen dan hormon progesteron berhenti diproduksi anak-anak. Hormon estrogen dan progesteron berhenti. Sehingga panah ke bawah terjadi peluruhan dinding-dinding endometrium. Di sini ada yang ditanyakan. Baiklah, fase yang kedua ya anak-anak. Fase yang kedua yakni fase praovulasi, di mana di fase ini sel telur menuju matang, folikelnya menuju matang, mau matang. Nah, di fase ini hormon estrogen dan progesteron meningkat anak-anak. Adapun hormon FSH juga naik, sehingga membuat folikel tadi bisa segera mematangkan sel ovum. Lalu sel telurnya bisa siap untuk dibuahi anak-anak kalau folikel matang. Pada fase praovulasi ini bisa terjadi di hari ke-5 hingga hari ke-13 anak-anak. Dinding endometrium pun di fase praovulasi juga semakin menebal, sedikit demi sedikit menebal. Ya, dilihat ini. Naik, grafiknya endometriumnya naik. Baiklah, kita masuk di paling tengah-tengah ini anak-anak, yaitu di hari ke-14. Nah, di sini terjadi fase ovulasi anak-anak. Fase ovulasi itu apa? Nah, ini yang paling penting. Fase ovulasi adalah fase di mana ovum kalian telah matang dan dilepaskan dari ovarium. Jadi di hari ke-14 ini masa subur ya anak-anak. Nah, jadi folikel tadi melepaskan sel ovum. Di sini terjadi sekresi hormon LH untuk memicu oosit sekunder melepaskan ootit. Di sini juga
sel ovum keluar dari folikel, lalu sel ovum keluar dari ovarium dan ditangkap oleh Fimbriae, anak-anak. Jadi, fase ovulasi ini, anak-anak, ini hanya terjadi 1 hari saja. Jadi, ovumnya matang tadi dari Fimbriae menuju ke tuba Fallopi. Nah, di situ sel ovumnya berhenti, anak-anak. Menunggu selama 1 hari itu, menunggu apakah ada sel sperma yang masuk. Dari sini ada yang tanyakan? Baiklah, fase yang terakhir ini, anak-anak. Fase pasca ovulasi. Pasca itu apa? Pasca itu setelah, ya anak-anak. Fase setelah ovulasi. Kalau pra itu sebelum ovulasi. Sekarang fase pasca ovulasi. Nah, di sini terdapat korpus luteum. Nah, terjadi pembentukan korpus luteum. Nah, terus korpusnya itu tadi hancur, ya anak-anak, hancur. Korpus luteumnya hancur. Hormon progesteron dan hormon estrogennya semakin meningkat. Nah, sehingga terjadi penebalan dinding-dinding rahim dan juga penebalan lapisan endometrium semakin menebal. Nah, jadi anak-anak, di fase pasca ovulasi ini, rahim wanita, dinding-dinding rahim wanita itu semakin menebal. Kenapa semakin menebal? Karena dinding rahimnya sudah siap apabila ditanamkan sel ovum dan sel sperma yang sudah menyatu. Jadi dinding rahimnya itu sudah disiapkan apabila terdapat zigot yang menempel di dinding rahim, anak-anak. Nah, fase pasca ovulasi ini, anak-anak, terjadi di tanggal 15 sampai tanggal 28 atau 30. Jadi, dalam 1 bulan, siklus menstruasi ini, anak-anak, 4 fase tadi berulang-ulang setiap 1 bulan, anak-anak. Terus-menerus akan berulang-ulang, anak-anak. Sampai kapan? Sampai nanti menopause. Kalau sudah menopause, wanita tidak akan mengalami menstruasi, anak-anak. Dari sini ada yang ditanyakan? Baiklah, kita akan lanjutkan. Setelah tadi kita memahami gambar dari siklus menstruasi, Bu akan menjelaskan ciri-ciri. Yang pertama, fase menstruasi. Ciri-cirinya berlangsung selama 5 sampai 7 hari. Yang kedua, terjadi peluruhan endometrium atau lapisan dalam dinding rahim. Yang ketiga, terjadi kram atau nyeri perut. Biasanya yang perempuan kita sebut dengan dilep, ya. Yang keempat, hormon estrogen dan progesteron menurun atau sedikit. Fase praovulasi, ciri-cirinya terjadi hari ke-7 hingga hari ke-13. Yang kedua, folikel menuju matang. Folikel tadi kantung cairan yang berisi sel ovum, ya. Hormon estrogen dan progesteron mengalami kenaikan. Ciri yang keempat, lapisan rahim mulai menebal kembali. Yang ketiga, fase ovulasi. Terjadi di hari ke-14, anak-anak. Yang kedua, ciri-cirinya sel ovum telah matang dan keluar dari folikel dan siap untuk dilepaskan dari ovarium. Sel ovum yang dilepaskan tadi ditangkap oleh Fimbriae menuju ke tuba Fallopi, anak-anak. Di tuba Fallopi ini, sel ovum selama 24 jam menunggu untuk dibuahi apakah ada sperma yang masuk atau tidak. Jadi fase ovulasi ini biasa kita kenal dengan fase masa subur. Fase masa subur adalah fase yang bisa membuat wanita itu cepat hamil di hari-hari fase ovulasi ini, anak-anak. Hari ke-14. Fase pasca ovulasi. Ciri-cirinya terjadi di hari ke-15 sampai 28. Lapisan endometrium semakin menebal. Nah, kenapa lapisan endometrium semakin menebal? Di sini agar rahimnya itu siap untuk ditanamkan zigot, bakal janin.
Yang ketiga, cirinya hormon progesteron meningkat. Yang keempat, terjadi premenstruasi sindrom. Nah, di fase pasca ovulasi ini akan terjadi PMS, anak-anak. Sini ada yang ditanyakan. Baiklah, anak-anak. Tadi ada kata-kata PMS. PMS itu apa? Apa ada yang tahu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. PMS adalah premenstruation syndrome atau biasa kita sebut sindrom pramenstruasi. PMS adalah tanda-tanda yang muncul sebelum wanita menstruasi. Biasanya yang terjadi saat PMS itu sakit kepala atau pusing, kram perut, perubahan suasana hati, emosi menjadi lebih cepat marah dan lebih cepat kesal, nyeri pada payudara, diare, dan muncullah jerawat. PMS ini biasanya 1-2 minggu sebelum hari pertama kalian menstruasi setiap bulannya. Nah, diingat-ingat itu ya. Munculnya gejala PMS ini anak-anak diperkirakan karena adanya perubahan hormon estrogen dan progesteron selama masa menstruasi. Karena kedua hormon ini tidak seimbang, maka bisa terjadi premenstruation syndrome, anak-anak. Menopause. Apakah ada yang tahu menopause itu apa? Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai menopause. Siklus menstruasi pada wanita terjadi setiap bulan ya anak-anak, berulang-ulang. Menopause adalah berhentinya siklus menstruasi secara alami pada wanita yang memasuki usia 45 tahun sampai 55 tahun. Wanita yang akan menopause mengalami siklus menstruasi tidak teratur anak-anak, lebih awal dari biasanya atau menstruasi lebih lambat dari biasanya. Wanita dikatakan menopause bila sudah tidak menstruasi selama 12 bulan. Jadi anak-anak, jika wanita tidak menstruasi setiap bulan berturut-turut sampai 12 bulan lamanya, dan seterusnya lebih dari 12 bulan, maka wanita itu dikatakan telah menopause. Wanita yang telah menopause tidak dapat hamil lagi anak-anak. Baiklah, ini adalah tugas IPA yang pertama. Cara mengerjakannya yang pertama, siapkan buku tulis tugas IPA. Tolong jangan dicampur dengan mata pelajaran yang lain, khusus untuk IPA. Yang kedua, baca soal dengan teliti. Yang ketiga, langsung tulis jawabannya di buku tulis tugas IPA. Yang keempat, berikan nama kelas di bagian atas pojok kiri tiap halaman. Yang kelima, foto jawaban dan kirim ke nomor WA Ibu. Good luck! Untuk soal nomor 1, 2, dan 3, bisa juga kalian lihat jawabannya di video pembelajaran IPA minggu lalu yang berjudul Sistem Reproduksi. Soal nomor 1. Tulislah nama organ-organ pada panah yang bernomor 1-9. Untuk soal nomor 2, tulis nama organ-organ pada panah yang bernomor 1-6. Untuk soal nomor 3, jelaskan pengertian dari istilah di bawah ini. Yang pertama, spermatogenesis. Yang kedua, oogenesis. Yang ketiga, menstruasi. Yang keempat, PMS. Yang kelima, menopause. Berapa lama fase menstruasi itu anak-anak? Dan apa saja ciri-ciri dari fase menstruasi? Baiklah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.